Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'd. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena atas rahmat serta izinnya kita masih bisa diberikan kesempatan untuk melaksanakan puasa di bulan Ramadan ini dalam keadaan sehat walafiat dan diberikan kesempatan untuk bertatap muka walaupun hanya lewat media. Tak lupa juga salawat beserta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan alam, yakni Habibana wa Nabiyana wa Rasulana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa juga kepada para keluarganya, para sahabatnya, tabi'in atba'un tabi'in, dan mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umat-umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sobat Mahdi yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Ari Badri Tamam. Saya merupakan salah satu mahasantri di Ma'had Al-Jami'ah UIN Sunan Gunung Jati Bandung, yang alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya diberikan amanah untuk menyampaikan sedikit ilmu kepada Sobat Mahdi sekalian, yaitu tentang istiqomah. Sobat Mahdi yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, apabila kita perhatikan ada perbedaan signifikan ketika kita di bulan Ramadan dan ketika kita berada di luar bulan Ramadan. Mungkin ketika kita di luar bulan Ramadan, kita lebih sering menghabiskan waktu kita untuk hal-hal yang kurang bermanfaat. Kita masih sering menghabiskan waktu untuk rebahan daripada berbuat amal kebaikan. Bahkan kita lebih sering push rank daripada nge-push hanca atau bacaan Quran kita. Tetapi di bulan Ramadan ini ada suatu keajaiban, ada suatu peningkatan yang bahkan tentunya kita semua bisa sadari itu. Dari yang asalnya bermalas-malasan, kini mulai mencoba berbuat kebaikan. Yang asal cuma tiduran doang, kini jadi konsisten sholat tarawih dan sholat qiyamul lail. Terus yang asalnya jarang membaca Al-Quran, Masya Allah, saya kemarin lihat Sobat Mahdi yang pada pertengahan bulan Ramadan saja, si bacaan Al-Qurannya itu sudah tamat sampai berkali-kali. Luar biasa sekali. Sobat Mahdi sempat bertanya-tanya tidak, kenapa hal ini tuh bisa terjadi? Kenapa bisa ada peningkatan yang signifikan yang dampaknya bisa dirasakan oleh semua orang ketika di bulan Ramadan? Yaitu jawabannya ada di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan puasa atas kamu sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Dari ayat ini bisa kita ketahui bahwa tujuan atau esensi utama dari saum atau puasa itu adalah untuk supaya kitanya bertakwa, meningkatkan ketakwaan, la'allakum tattaqun. Oleh karena itulah mungkin kita semua menyadari hal itu, dan banyak orang-orang di luar sana yang mencoba merubah kualitas hidup mereka dari yang asalnya kurang baik menjadi lebih baik. Itulah kenapa banyak orang-orang yang sebelum bulan Ramadan mah kayak orangnya tuh biasa-biasa aja gitu, tetapi pas masuk di bulan Ramadan, wah luar biasa gitu. Nah, tetapi yang harus kita perhatikan lebih lagi adalah nanti ketika bulan Ramadan itu sudah selesai gitu. Memang ketika bulan Ramadan, karena bulan Ramadan itu kesempatan emas ya untuk meningkatkan ketakwaan. Jadi lebih bertakwa lagi nih kita. Nggak dari segi takwa doang, tapi dari segi akhlak dan juga dari keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tetapi apakah nanti peningkatan itu akan tetap berada ketika bulan Ramadan sudah selesai? Kan belum tentu gitu. Dan kebanyakan kasus emang seperti itu, teman-teman. Bulan Ramadannya gacor, snowball. Tiba-tiba di late game, pas udah Idul Fitri, tiba-tiba balas dendam, biasa lagi gitu. Kayak sebelum bulan Ramadan gitu. Menjadi orang yang kayak gitu-gitu aja.
Guru saya, teman-teman, ketika saya SMK pernah berkata, kalian kalau udah Ramadan jangan menjadi ular, tetapi menjadilah ulat. Jangan jadi ular, tapi jadilah ulat. Nah, ada perbedaan yang signifikan di antara dua binatang tersebut, walaupun persamaannya mereka sama-sama mengalami proses ganti kulit gitu ya. Kalau ulat itu bukan fotosintesis, metamorfosis. Kalau ular itu shedding, teman-teman, berganti kulit. Nah, sama kan? Ada kesamaan. Tetapi perbedaannya adalah ulat setelah berganti kulit, setelah menjadi kepompong dan berubah, dia itu menjadi kupu-kupu yang cantik, teman-teman, yang yang bermanfaat bagi banyak makhluk lainnya. Sebelumnya dia ulat yang mungkin bisa dikatakan hama dan juga menjijikan gitu. Tetapi setelah dia berubah jadi kupu-kupu, dia menjadi bermanfaat. Nah, beda dengan ular. Ular itu sebelumnya dia adalah ular yang berbahaya, berbisa, dan ditakuti. Setelah ganti kulit sama aja. Tetap menjadi ular yang berbisa, berbahaya, dan ditakuti. Sama halnya di bulan Ramadan ini, teman-teman. Kita di bulan Ramadan ini ditempa dengan menahan hawa nafsu, menahan lapar dan haus. Nah, tetapi nanti kita yang menentukan setelah kita beres di bulan Ramadan, memasuki bulan Syawal, kita mau menjadi ulat, menjadi kupu-kupu yang bermanfaat, yang cantik, indah dipandang, atau menjadi ular berbahaya yang ditakuti. Itu terserah kita, teman-teman. Kita mau jadi lebih baik di bulan Ramadan atau menjadi lebih buruk lagi gitu setelah bulan Ramadan beres. Jikalaupun tidak dapat meningkat, teman-teman, yang tadi saya bilang kontinuitas, yaitu konsistensi teman-teman terhadap peningkatan yang teman-teman dapatkan, minimal tidak meningkat di bulan Ramadan ya kan. Setelah memasuki bulan Syawal itu minimal tidak turun lah gitu, minimal konsisten, tetap sama kayak di bulan Ramadan. Bacaan Al-Qur'annya, sholat sunatnya, itikafnya, akhlak mulianya, dan juga keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap dipertahankan walaupun sudah berlalu bulan Ramadannya. Minimal seperti itu, karena sesuai sabda Nabi Muhammad SAW yang kurang lebih artinya seperti ini, amalan yang paling dicintai Allah adalah amal yang paling langgeng dilakukan meskipun sedikit. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, kita ibaratkan sodakoh lah ya. Sodakoh itu, teman-teman, kalau misalkan setiap hari, setiap bulan atau setiap minggu konsisten, itu walaupun jumlahnya sedikit, cuma 1.000, 2.000, 3.000, itu masih jauh lebih baik daripada sodakoh sekali banyak tetapi kesananya tidak konsisten gitu. Walaupun sodako banyak juga baik ya sebetulnya, tetapi yang diutamakan di sini adalah itu konsistensinya gitu. Tului-tului kalau dalam istilah bahasa Sunda mah, teman-teman. Lalu gimana caranya supaya kita masih konsisten gitu, bisa konsisten walaupun bulan Ramadan sudah berlalu gitu? Yaitu caranya adalah dengan menekadkan di dalam diri kita, teman-teman, bahwa kita tuh sebetulnya hamba Allah, bukan hamba Ramadan gitu. Jangan karena kita tuh berada di bulan yang spesial, kita tuh meningkatkan ibadah kita, sedangkan di bulan-bulan yang lainnya kita menurun lagi gitu. Padahal sejatinya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berakhlak mulia, dan juga memiliki keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak hanya di bulan Ramadan saja. Seperti itu, teman-teman. Jadi tekadkan di dalam diri bahwa ketika kita ditempa di bulan Ramadan, meningkat keimanan kita, meningkat ketakwaan kita, meningkat akhlak kita. Jangan sampai hal tersebut hilang ketika bulan Ramadan sudah berlalu di bulan Syawal. Bahkan sebetulnya harusnya meningkat gitu ya. Karena Syawal itu kan meningkat gitu. Tetapi kalau misalkan tidak bisa meningkat pun, setidaknya tetap konsisten. Jangan sampai menurun, teman-teman. Seperti itu. Nah, dari sini kita bisa ambil kesimpulan bahwa bulan Ramadan memang bulan kesempatan emas untuk meningkatkan keimanan kita, ketakwaan kita, dan juga akhlak kita. Tetapi jangan sampai lupa setelah bulan Ramadan hal tersebut harus tetap dipertahankan. Jangan sampai menurun. Jangan sampai menjadi ular yang setelah dia berganti kulit menjadi ular yang sama, tetapi jadilah ulat yang setelah dia berganti kulit menjadi kepompong, dia menjadi kupu-kupu yang cantik, indah dipandang, dan juga bermanfaat bagi makhluk yang lainnya.
Sekian yang dapat saya sampaikan. Dan karena ini juga sudah memasuki akhir di bulan Ramadan, tak lupa juga saya mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum minal a'idin wal fa'idin. Mohon maaf lahir dan batin, nenda jembar sihapunten karena segala rupi kalapatan sinarang kaapaan simkuring. Mohon maaf apabila selama ini saya melakukan kesalahan atau kehilafan, karena saya juga hanya manusia biasa, bukan Nabi Boy, dan masih berada di dalam proses pembelajaran. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.